Audrey Jesslyn, saya Laura Ramli. Dan saya Jonathan Niagara. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan question and answer dengan salah satu narasumber kita di sini yang merupakan manajer di salah satu perusahaan. Oke, langsung aja kita mulai ke Q&A-nya. Oh iya, sebelumnya boleh dibantu perkenalan dulu Pak dengan Bapak siapa dan dari PT mana? Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Felix Fernandez. Saya lulusan Universitas Budi Dharma tahun 2021. Saat ini usianya 25 tahun. Bekerja sebagai Key Account Manager di PT Madusari Nusa Perdana, brandnya Kimbo. Iya, sesuai topik nih Pak ya. Menurut Bapak, makna dari leadership itu apa sih? Oke, makna leadership menurut saya adalah bagaimana seorang pemimpin untuk memimpin suatu perusahaan atau membentuk suatu tim untuk mencapai visi misi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Oh iya, terus kita ada ngomongin juga nih Pak tentang sifat-sifat seorang kepemimpinan ya. Sifat-sifat kepemimpinan itu kan contohnya punya visi misi, kepercayaan diri yang tinggi, terus bisa memotivasi timnya atau seluruh orang yang ada di dalamnya. Menurut Bapak nih, kalau misalkan sifat-sifat itu sudah diterapkan, apakah itu dapat menjamin sebuah kesuksesan dari sebuah organisasi ini? Untuk mencapai sebuah kesuksesan sendiri, balik lagi ke tergantung timnya ya, bagaimana kita membentuk tim sesuai dengan visi misi yang sudah kita tetapkan. Biasanya cara yang sudah saya tetapkan adalah jika saya sudah menentukan visi misi dan sesuai dengan arahan kantor dan tim tidak bisa mengikuti, maka tim itu tidak akan ada lagi berada di tim saya, seperti itu. Oh, berarti salah satunya Bapak bersifat tegas ya? Betul. Oke, terus kan kita balik lagi nih ke pemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan itu kan contohnya tuh ada yang tegas, keras, dan ada juga yang sebaliknya gitu kan. Maksudnya yang agak lemah lembut gitu kan, yang nggak terlalu tegas gitu. Terus kalau Bapak sendiri nih, menurut Bapak tipe kepemimpinan yang mana nih? Kalau saya lebih ke dinamis ya, saya ada satu waktu untuk versi yang untuk tegas dan juga keras, dan juga ada sesi yang bagaimana saya bisa lembut dan santai. Contohnya seperti misalkan saya lagi briefing tim untuk mencapai briefing target sales untuk bulanan, biasanya disitulah saya untuk sesi dan tegas dan keras. Tapi pada saat sudah pertengahan bulan dan tim kita progresnya sudah sesuai dengan arahan manajemen dan kita sudah mencapai target, biasanya saya akan santai. Saya mengikuti misalkan saat lagi meeting saya bisa lagi happy atau bagaimana. Jadi ada satu waktu di mana kita untuk waktunya untuk tegas dan keras kepada tim, dan juga ada satu waktu bagaimana kita untuk lebih santai kepada tim. Jadi lebih fleksibel gitu lebih ya Pak, fleksibel, menyesuaikan betul. timnya dan kondisi aja. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak, di umur yang masih terbilang cukup muda ya Pak, Bapak sudah mencapai di level manajer. Bagaimana tanggapan Bapak jika di tim Bapak ada yang usianya lebih tua? Bagaimana Bapak cara berkomunikasi dengan yang lebih tua? Kan biasa kita kayak nggak enak ya Pak kalau nyuruh orang yang lebih tua. Bagaimana tanggapannya Pak? Oke, betul. Pada saat saya baru masuk di Kimbo ini, saya tergolong manajer yang paling muda juga di Kimbo. Dan kebetulan timnya itu isinya itu rata-rata umurnya 30-an tahun ke atas. Bahkan sales saya ada yang umur 42. Caranya ya bagaimana kita membimbing mereka. Pertama, pendekatan dulu ya kepada tim. Kalau misalkan memang pendekatannya sudah jalan dan mereka sudah bisa menghargai kita bahwa kita adalah atasannya, baru kita akan lebih mengarahkan mereka untuk mencapai targetnya. Jika memang pada saat bonding tim itu tidak dapat, biasanya baru saya akan serahkan lagi balik ke manajemen. Karena kalau misalkan memang tim tersebut nggak bisa mau bekerja sama dengan kita, bagaimana kita bisa mencapai target sama-sama, seperti itu. Selanjutnya, gimana tanggapan Bapak jika dalam suatu waktu tertentu tim Bapak tidak mencapai target yang sudah ditentukan?
Oke, untuk pencapaian target ini, misal di Kimbo sendiri kita ada penentuan target setiap bulannya, tapi juga tidak serta-merta setiap bulan harus achieve. Jadi kita ada batas maksimal itu sebanyak 3 bulan tidak achieve betul-betul. Jadi misalkan di dalam bulan tersebut tidak achieve, biasanya kita lakukan evaluasi bersama untuk masing-masing sales, bagaimana, kenapa penyebab kita tidak capai, apa alasannya, dan kenapa kondisinya. Seperti itu, kita bedah satu-satu penyebab masalahnya, dan kalau memang dari secara keseluruhan dari struktur kantor kita juga memang tidak capai, itu yang bisa jadi acuan utama untuk penjelasan saya terhadap manajemen di atas saya. Jadi kalau memang nggak achieve, seperti bulan Juni ini sebenarnya saya juga tidak achieve, tetapi itu bisa diterima manajemen karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan saat bulan Juni ini. Tapi kita perbaiki di bulan Juli dengan strategi yang berbeda, seperti itu. Ide baru apa yang Bapak lakukan di bulan Juli ini yang berbeda dari bulan Juli yang tidak mencapai target itu, Pak, agar nextnya bisa mencapai target? Oke, balik lagi. Yang pertama, bulan Juni itu penyebab utamanya dari anak sekolah ya, karena anak sekolah banyak yang libur dan kemampuan daya beli masyarakat jadi berkurang karena alokasi keuangannya itu berubah jadi untuk liburan. Betul. Seperti itu. Jadi alokasi untuk daya, untuk buying power, untuk dia membeli produk itu akan berkurang karena alokasi jadi sedikit. Strategi yang dilakukan di bulan Juli adalah untuk lebih screening lagi, untuk lebih diperhatikan lagi masing-masing pokoknya, dan biasanya saya meningkatkan sampling. Sampling itu seperti memberikan tester untuk di supermarket itu, untuk semua customer itu untuk coba produk kita. Biasanya kan udah mulai masuk sekolah ini, banyak keluarga yang sudah pada jalan ke mall untuk membeli kebutuhan ajaran baru, betul, membeli buku dan lain sebagainya. Biasanya itu saya saat ini di bulan ini adalah kita strateginya sampling untuk nambah customer dan juga menambah aktivitas promo yang lebih tinggi daripada bulan Juni, seperti itu. Lalu nih ya Pak, seperti yang tadi udah dibilang, jangankan umur gitu, sifat tim aja itu kan bisa beda-beda, ada yang mudah tersinggung atau sebaliknya gitu. Nah, Bapak misalkan ada konflik dalam tim Bapak itu, tanggapan Bapak gimana sih untuk menengahinya gitu? Oke, kalau untuk konflik di dalam tim biasanya saya panggil untuk orang yang bersangkutannya, kita cari tahu dulu masalahnya bagaimana dan kenapa konflik itu bisa terjadi. Biasanya bahkan tidak memungkinkan bersinggungan antara sales satu dan sales yang lain terkait wilayah, karena kalau misalkan di tim Jakarta ini kita biasanya singgungannya soal wilayah area sales mereka. Jadi yang harusnya jadi jatahnya sales A dimakan sama sales B, dan itu bisa menimbulkan konflik, dan penengahan masalahnya adalah saya akan mengurangi target masing-masing dan menambahkan targetnya ke sales B. Misalkan sales A yang diambil wilayahnya sama sales B, seperti itu. Jadi biar mereka juga sama-sama memang aku yang salah gitu. Lebih ke cari tahu solusi dari atas masalah mereka berdua sih. Jadi nggak langsung menghakimi masing-masing gitu. Betul. Ya. Lalu nih Pak, sebagai seorang pemimpin kan tentu aja kita juga bisa mengalami kesulitan gitu. Nah, dari Bapak sendiri, gimana sih cara kita menghadapi kesulitan itu? Terutama kan kita jadi leader nih yang otomatis dapat menjadi contoh bagi timnya gitu. Harus kayak, oh ini leader gue aja kayak gini gitu. Jadi menurut Bapak gimana gitu? Kalau misalkan Bapak ada kesulitan dan kesulitan itu apa sih Pak? Bisa dikasih contoh gitu? Oke, kesulitan utama itu pasti untuk tim yang lebih tua ya. Oh iya. Lebih konfliknya itu karena di umur saya yang masih 25 tahun, rata-rata tim saya itu umurnya 30 sampai 40 tahun. Itu cukup sulit karena mereka merasa lebih senior daripada saya, tetapi posisi mereka tidak ada di posisi saya. Seperti itu. Untuk cara handle-nya biasanya saya akan kasih reward lebih untuk mereka untuk yang capai target sesuai dengan arahan saya. Jadi di luar dari target perusahaan dan insentif dari perusahaan, biasanya saya kasih reward tambahan buat mereka yang memang capai target, dan itu biasanya dari kantong saya pribadi.
biasanya saya sambil ajak bonding mereka sekalian. Kalau misalkan memang satu tim itu capai semua, biasanya kita adakan makan bersama untuk lebih mempererat hubungan kita satu sama lain gitu sih. Jadi itu juga merupakan metode pendekatannya juga ya Pak? Betul. Nah terakhir nih Pak, kan kita tahu juga Bapak masih muda, sudah di level saat ini gitu. Tips and triknya dong Pak, dan gimana cara kita nih anak-anak muda juga supaya termotivasi untuk bisa jadi pemimpin yang hebat gitu? Oke, ya, untuk tips and triknya yang pertama jangan pernah komplain soal waktu kerja. Itu yang karena biasa anak muda seperti anak-anak kuliah sekarang nih ya lebih komplain ke waktu kerja ya. Kalau misalkan disuruh lembur merasa nggak dibayar, kok aku capek banget ya pulang jam 9 malam, jam 10 malam. Nah itu lebih coba dijalanin, lebih tahu di balik itu semua pasti ada hasilnya kok. Karena dulu waktu saya sebelum jadi manajer juga saya pulang jam 9 malam, jam 10 malam, dan itu nggak pernah ada komplain ke kantor untuk minta lembur dan lain sebagainya. Karena kantor juga akan tahu kalau memang kamu punya potensi diri, kantor nggak akan segan-segan untuk naikin level kamu kok. Seperti itu. Oh berarti harus ubah mindset pikiran Betul. kita ya? Lebih terbuka lagi kalau misalkan dikasih kerjaan lebih berarti ada hadiah lebih nih di belakang. Nah kalau memang kantornya nggak appreciate untuk hasil kerja kalian, barulah kalian bisa cari tempat lain. Tapi biasanya kantor yang bagus itu adalah kantor yang mengapresiasi hasil kerja kalian sih. Tentunya balik lagi ke situ ya. Lebih kayak menyemangati diri sendiri juga gitu. Betul, ya, Pak? apalagi kalau untuk anak-anak kuliah ini kalau misalkan udah lulus itu biasanya perusahaan-perusahaan besar tuh ada namanya manajemen trainee. Oh iya, Manajemen trainee itu adalah satu langkah yang paling cepat untuk anak-anak kuliah seperti kalian itu untuk capai level manajer di usia muda. Karena kalau memang kalian lolos di manajemen trainee di 3 sampai 6 bulan setelah manajemen trainee itu lolos, biasanya kalau memang kalian capable untuk jadi manajer, itu kalian langsung loncat ke manajer. Jadi nggak lewatin supervisor lagi biasanya. Tapi kalau udah 3 sampai 6 bulan ikut manajemen trainee tapi nggak lolos, biasanya kalian levelnya masuknya ke supervisor. Tapi kalau memang kalian capable untuk jadi manajer, langsung dinaikkan jadi manajer setelah manajemen trainee itu selesai. Tapi manajemen trainee itu beda-beda ya di masing-masing brand. Ada yang 3, 6 bulan, ada juga yang 1 tahun, seperti itu. Tergantung perusahaan. Iya, tergantung perusahaan. Tapi salah satu cara langkah yang paling cepat untuk anak-anak kuliah seperti kalian ya manajemen trainee. Kalau di perusahaan Bapak sendiri ada nggak tuh program manajemen trainee itu? Kalau di Kimbo sendiri belum ada ya. Adanya itu kemarin di perusahaan pertama saya di Wongkoko. Seperti itu. Jadi dari Wongkoko waktu itu lulus setelah 6 bulan sebelum lagi skripsi itu ada penawaran manajemen trainee, dan kebetulan setelah 6 bulan manajemen trainee itu saya lolos. Jadi dan lolosnya itu langsung dinaikin jadi manajer waktu itu di Wongkoko. Seperti itu langkah yang paling cepat untuk anak-anak muda seperti kita yang anak-anak kuliah. Itu cara yang paling cepatnya itu masuk manajemen trainee. Jadi kita akhiri sesi Q&A pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Felix yang sudah menyempatkan waktu untuk kita interview dan memberikan ilmu-ilmunya, dan semoga kita juga bisa menjadi motivasi bagi kita juga untuk bisa menjadi manajer di usia yang muda. Terima kasih. Terima kasih.